Shalom kids, ketemu lagi sama kita. Aku Kayla. Aku Darlin. Sudah siap memuji Tuhan kids? Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kita mau memulai ibadah ini. Berkati supaya ibadah ini lancar. Amin. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Siapa yang bersuka cita pada hari ini, kids? Mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini ya. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan
Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay! God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. I praise His name. Hallelujah. I praise His name. Hallelujah. I praise His name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Shalom kids, apa kabar? Puji Tuhan, berjumpa dengan saya Kak Lia atau Pastor Lia. Ya, Kak Lia percaya semua kids yang mendengarkan ibadah online hari ini pasti akan diberkati, amin. Sebelumnya boleh kita berdoa bersama-sama? Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu,
buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami rindu untuk mendengar suara Tuhan. Kami rindu untuk mengerti apa isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terus berbicaralah, terus tuntun kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dikasihi Tuhan, Kids bersama katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kalian mau sharing soal ketaatan. Ya, ketaatan. Menjadi anak yang taat itu keinginan Tuhan, itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maukah Kids semua di sini berkata, aku mau menjadi anak yang taat? Amin. Ayo katakan bersama kalian, aku mau menjadi anak yang taat. Taat itu apa sih? Taat itu nurut. Ya, sekalipun saat kita disuruh papa atau disuruh mama, kelihatannya disuruh belajar, disuruh tidur, disuruh mandi. Nggak selalu apa yang disuruh itu atau yang diperintahkan itu enak. Tetapi percaya bahwa semua yang dikatakan atau yang diperintahkan kepada kita itu untuk kebaikan kita. Ya, boleh kalian sharing sebentar ya. Jadi beberapa hari yang lalu, kalian punya anak namanya Scarlett ya. Cici Scarlett. Cici Scarlett usianya sekarang berapa tahun ya? 12 tahun. Kelas 1 SMP. Nah, pada saat itu Kalia atau Pastor Lia pergi ke Indomaret, lalu nanya, Scarlett mau pesan apa, mau titip apa, mama mau ke Indomaret. Kemudian Scarlett bilang, ma, pingin samyang. Nah, pada saat itu oke lah, Pastor Lia pikir ya, atau Kak Lia pikir, ini manggilnya apa ya, Kak Lia atau Pastor Lia ya? Pastor Lia aja ya. Nah, Pastor Lia tuh mikir gini, ya sudah, nggak apa-apa sekali-sekali dibeliin samyang karena udah lama nggak makan samyang gitu. Padahal Pastor Lia tahu kalau misalnya makan yang Indomie atau yang mie instan gitu, it's not good kan, nggak baik gitu buat kesehatan. Nah, dulu sudah pernah dikasih tahu kalau makan mie jangan yang terus-terusan gitu, bolehlah seminggu sekali supaya nggak sakit karena nggak baik juga makan kayak gituan ya kan. Nah benar, setelah itu Pastor Lia belikan 2 samyang. Lalu karena kesibukan, karena ada jadwal pelayanan, Pastor Lia pergi ke luar kota ya. Scarlett sama cicinya, sama ada temennya, sama ada mbaknya di rumah. Ternyata pada saat itu makan mie samyang, mie instan itu 2 hari berturut-turut. Dan itu pedes banget ya, samyang itu pedes banget. Akhirnya terjadilah sakit tenggorokan. Nah, coba kalau pada saat itu ya, Scarlett mungkin ingat pesan dari Pastor Lia sebelumnya, pesan dari mamanya, jangan sering-sering makan mie instan karena itu nggak baik. Nggak mungkin Scarlett itu sampai sakit, tapi karena mungkin ya lupa atau karena mungkin nggak nurut, jadi akhirnya sakit. Nah, di sini Pastor Lia mau kasih tahu bahwa setiap perintah, setiap aturan atau setiap ketetapan yang papa mama kasih atau dari Tuhan terutama itu untuk kebaikan kita. Kalau kita nggak taat, itu sebenarnya kita sendiri yang rugi. Karena Tuhan memberikan perintah itu pasti buat kebaikan kita semua. Pertanyaannya, maukah kita taat? Maukah kita nurut? Nah, saat ini Kids, dimanapun Kids berada yang mendengarkan nih pesan Tuhan saat ini, yuk sama-sama katakan, aku mau menjadi anak yang taat. Ya, karena untuk mau taat atau mau enggak itu tergantung kita juga sih sebetulnya. Apakah kita mau gitu nurut sama Tuhan, bekerja sama-sama Tuhan ya. Ada satu kisah di Bible ini, kisahnya soal Nuh gitu. Kisah tentang Tuhan itu menyelamatkan Nuh dan keluarganya melalui bahtera. Dimana pada saat itu kita tahu Tuhan memperbaharui
bumi, memperbaharui orang-orang yang ada di dalamnya. Pada saat itu kejahatan bertambah banyak, lalu Tuhan membuat keputusan, ketetapan untuk membinasakan semuanya kecuali Nuh dan keluarganya, beserta ada binatang-binatang juga yang diselamatkan. Nah, pada saat itu Tuhan berkata kepada Nuh, "Nuh, ayo buat bahtera karena nanti akan ada hujan turun." Kids perlu tahu bahwa pada saat itu hujan tidak pernah turun sebelumnya ya. Sebelum ada air bah, hujan itu nggak pernah turun. Jadi kalau misalnya Nuh mau bertanya-tanya sama Tuhan, Nuh itu bisa gitu. Tuhan, hujan itu apa sih? Masa mungkin ada hujan gitu? Dan mana mungkin bisa ada air bah gitu? Pada saat itu Nuh nggak pernah tahu loh hujan itu seperti apa. Tetapi yang luar biasanya itu ada di kitab Kejadian. Kids nanti boleh ya membaca di Kejadian pasal 6 dan pasal yang ke-7. Pastor Lia mau bacakan dari Kejadian 6 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang telah diperintahkan Elohim kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Wow. Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang telah diperintahkan Elohim. Kalau pada saat ini Tuhan itu memerintahkan sesuatu kepada kita melalui papa mama, melalui pesan Tuhan saat ini ya, Tuhan itu selalu memberikan tuntunan, Tuhan itu selalu memberikan pimpinan. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita ini dituntun Tuhan? Mau nggak kita itu nurut sama Tuhan? Nah, pada saat itu Tuhan, Elohim, memberikan perintah, Nuh, buat bahtera Nuh, panjangnya segini, lebarnya segini, tingginya segini, pakai kayu ini, gitu. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan, tanpa bertanya-tanya. Kalau saat ini, kids dan Pastor Lia juga mendapatkan perintah dari Tuhan, ya. Nah, tahu dari mana Pastor Lia perintahnya? Nah, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, karena Tuhan selalu berbicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat orang-orang di sekitar kita, lewat papa mama, dan itu semua untuk kebaikan kita. Yang mau taat katakan amin. Karena taat, akhirnya selamat. Karena itu saat ini, sekalipun apa yang Tuhan perintahkan sama kita itu nggak enak, sulit untuk dilakukan. Ayo, misalnya mama bilang, jangan tidur malam-malam. Aduh ma, gimana sih, masih jam 9 kok disuruh tidur, ya kan? Lalu misalnya, ayo belajar kerjakan PR. Aduh ma, masih pengen nonton ini, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, dan ada segala macam. Nah, ayo mandi gitu kan. Banyak hal, banyak alasan. Kita itu bisa loh beralasan dan selalu, kenapa sih? Kenapa sih? Gitu kan. Kalau disuruh selalu, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih ma? Gitu. Nah, mau nggak kita Nuh, dia mendapatkan perkenanan dari Tuhan, dia mendapatkan anugerah dari Tuhan, dan dia dimampukan loh untuk taat. Nah, saat ini ya, ketika kita semua mau taat ya, percaya Tuhan itu pasti memberikan kita kemampuan. Firman Tuhan juga berkata, karena dari Tuhanlah yang memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kids dan Pastor Lia bisa mau ya, bisa dengar firman Tuhan seperti ini, itu juga karena dari Tuhan loh. Ya, dan bukan suatu kebetulan kita bisa dengar pesan Tuhan saat ini. Percaya bahwa Tuhan itu mau terus menuntun kita. Tuhan itu mau terus untuk melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan itu kalau menuntun itu pasti tujuannya untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita masuk di dalam rencananya, untuk bisa menikmati kebaikannya ya. Amin. Dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-4a, firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Artinya taat itu, kids, kita itu mau berjalan sama Tuhan. Ya, saya kasih contoh lagi. Misal ada temennya kita yang ajak gitu, ayo kita ke mall yuk.
Sabtu ini, atau ayo kita nonton, atau ada juga yang berkata ayo kita ke Sunday School gitu ya, kita ke sekolah minggu, hari Minggu kita ke gereja gitu. Nah, kalau ada yang mengajak tapi kita menolak, kita nggak akan pergi gitu. Oh nggak bisa, sorry, aku diajak papa mamaku. Oh nggak bisa, sorry, aku ada ulangan, aku ada tes gitu. Nah, arti kata ketaatan adalah kesepakatan. Ketika kita mau taat, artinya kita mau berjalan bersama Tuhan. Oke Tuhan mau jalan kemana? Aku ikut. Nah, maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Maukah kita itu sepakat sama Tuhan? Kalau Tuhan ngajak kita jalan kemana, mau nggak kita ikut, gitu kan? Jadi, ketaatan itu adalah kesepakatan. Kalau kita sepakat nih sama teman kita, oke, kita mau ke mall nanti di hari Jumat misalnya. Kita berjalan sama teman kita ke mall gitu. Sama juga ketika Tuhan katakan, ayo saat ini lakukan ini, ayo kita buat batra oke Tuhan, aku nurut. Nah, itu dia, ketaatan adalah kesepakatan. Kita nggak akan taat kalau kita nggak sepakat terlebih dahulu. Mau nggak kita sepakat sama Tuhan? Mulai saat ini, aku mau taat sama Tuhan. Aku mau nurut sama Tuhan. Aku mau sepakat nih. Apa kata Tuhan? Ayo, aku jalan Tuhan. Dan kita mau belajar mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Bagaimana Pastor Lia cara mendengar suara Tuhan? Baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan melalui ibadah-ibadah online seperti saat ini ya. Oke, puji Tuhan, mulai saat ini kita semua ya sepakat dengan Tuhan, kita menjadi anak-anak yang taat dan percaya kehidupan kita akan dituntun Tuhan. Kalau yang dituntun Tuhan itu pasti terus jalannya naik, enggak turun. Pasti keadaan kita semakin baik, semakin indah, semakin mulia di hadapan Tuhan. Amin. Ayo sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya setiap firman Tuhan yang kami terima tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami mau belajar untuk taat. Kami mau Tuhan sepakat dengan Tuhan. Terus berbicaralah dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar suara Tuhan. Dan mampukan kami Roh Kudus. Engkau adalah Roh penolong untuk kami bisa terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau belajar untuk taat sama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati semua yang mengikuti ibadah Kids pada hari ini. Dan kami percaya rencanamu, kehendakmu yang digenapi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak yang taat bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Kids. Sampai jumpa. Jesus loves you. Bye-bye. Hai Kids, persembahan atau perpuluhan kalian semua bisa lewat transfer ya. Coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu. Lalu transferlah ke rekening BCA dengan nomor 010-922-9000 atas nama Gereja YHS ya. Jangan lupa tuliskan dari YHS mana, karena aku ingin tahu kalian dari mana. Terima kasih teman-teman YHS Kids. Jesus love you. Oke Kids, puji Tuhan semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dan semuanya pasti bersuka cita. Puji Tuhan, senang sekali kita semua boleh mengikuti ibadah online. Sama-sama kita mau akhiri ibadah ini dengan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat Kids semuanya. Dan terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat dari Tuhan, berkat yang sempurna dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai hidup kami, memampukan kami semua untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kids percaya diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bye-bye.